Selamat malam semuanya. Selamat datang di Worship at Work. Mari malam ini kita mau menyiapkan hati kita mau buka hati kita mau nyanyi, kita mau menyembah Tuhan. Dan untuk teman-teman semua yang melihat, jangan lupa kalau Anda punya permohonan doa, Anda bisa mengetiknya di kolom chat. Mari kita sama-sama nyanyi. Thank you Jesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, kerajaan dan kehendakmu terjadilah di bumi di surga. Ampuni kesalahanku seperti kami kepada yang lain. Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Dan janganlah bawa kami masuk dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari segala hal yang jahat. Ampuni kami Tuhan, yes Lord, seperti kami kepada yang lain. Mari angkat tangan dulu. Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selamanya. Amin, amin. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan, oh Yesus, Yesus, Kau yang berkuasa atas hidup kami, Kau yang meminta di dalamku. Mari dalam momen ini kita mau berserah pada Yesus. Kita mau berserah pada Raja di atas segala raja.
Apapun kondisi kita saat ini, kita di atas ataupun kita di bawah, kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita, masa depan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi kemenangan kita, kita mau serahkan pada Yesus. Karena Dia berkuasa, karena Dia di atas segala-galanya. Oh Yesus, Yesus Tuhan, berkuasa atas kami. Oh Yesus, kuasalah atas hidup kami, di dalam hati kami. Oh haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, yang mempunyai kerajaan, yang mempunyai segala kuasa. Kau yang mampu, Kau yang sanggup. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, kami menyembah-Mu. Mari buka hatimu, buka hatimu lebar-lebar. Biarkan Roh-Mu menyembah. Haleluya, haleluya. Bagi Anda yang sudah dikaruniai yang bahasa roh, mari kita menyembah Dia dengan bahasa roh. Yang lain yang belum bisa, kita katakan haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau segalanya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, kuasa-Mu atas kami. Kami percaya, kami berserah. I surrender to You, Lord. Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Kalau sumber kami ya Tuhan, kami percaya pada-Mu ya Tuhan. Meskipun kami gak melihat, meskipun kami belum melihat hasil dari iman kami, meskipun kami merasa hidup ini berat, meskipun kami merasa kami jalan sendiri, tapi kami tahu dan kami percaya Engkau gak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama kami, Engkau bekerja tiada henti untuk setiap kami Tuhan. Tiada henti untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa-masa yang kami lewati, masa-masa kami di lembah ini hanya sementara. Dan meskipun kami di lembah, Engkau bersama kami ya Tuhan. Oh Jesus, thank you. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu
percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Percaya padamu, percaya, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, ya Tuhan, lampaui segala pikiranku. Percaya kepadamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Percaya di saat ku tak mengerti. Nyanyikan lagu ini dengan imanmu, dengan percaya. Tuhan bekerja, Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Kasih-Mu untuk kami Tuhan, sertaku ya Tuhan. Percaya tangan-Mu pada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Mari dengan imanmu katakan, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya ya Tuhan, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Percaya padamu, percaya Tuhan, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, yes. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Mari dalam momen ke depan ini, mari kita mau tenangkan hati kita. Kita mau angkat tangan kita, buka hati kita. Kami percaya padamu ya
Kami mau berkata pada iman kami, aku percaya padamu Yesus. Meskipun aku belum melihat hasilnya, meskipun aku belum melihat apa yang ada di depanku, tapi aku mau percaya. Aku mau pegang janji-Mu. Aku mau pegang firman-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, Kami percaya Aku percaya Jesus, Glory, glory, Father, you are good to me. Kasih-Mu setia, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah untuk kami. Jesus, Jesus, Jesus. Glory, 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 namaku. Mari, saya mengajak untuk momen ke depan ini. Kita mau tenangkan hati kita sekali lagi. Saya mengajak Anda semua yang sedang menonton, dan mungkin kita semua yang ada di ruangan ini, kita meletakkan tangan kita di dada kita. Oh Tuhan, aku percaya Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan, aku percaya Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup. Engkau Tuhan yang mampu melebihi pikiran kami. Engkau Tuhan yang mampu melebihi masalah kami. Mampu melakukan sesuatu yang besar. Mampu melakukan sesuatu yang baik. Yang jauh lebih baik dari yang kami pikirkan. Yang jauh lebih baik yang dari kami rencanakan ya Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami dimanapun kami sedang duduk saat ini. Dimanapun kami sedang menonton saat ini. Engkau Immanuel. Engkau gak pernah melepaskan kami ya Tuhan. Glory, haleluya. Jesus. Oh. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Katakan Tuhan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sekalipun kami meragukan Tuhan dalam hidup kami, sebab firman-Mu berkata, sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah kami. Kami angkat suara kami Tuhan. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan
dengan iman di dalam Yesus, Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Katakan, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Dari manapun kau berada, kau percaya, angkat suaramu, angkat imanmu, katakan bersama-sama. Kami nyanyikan pujian ini dengan percaya, Tuhan. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan. Dikatakan Tuhan, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Come on, lift up your voice. Angkat suara pengharapanmu, sembah Dia. Kau yang lebih mampu, Kau yang mampu, Kau yang sanggup. Semua yang mungkin bagimu, di dalam-Mu ada kemenangan kami. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin kami. Kami percaya janji-Mu untuk kami. Sembah Yesus, sembah Dia. Haleluya, dalam nama-Mu Kau yang sanggup. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Pemulihan pasti bisa terjadi. Kami katakan berkat itu terjadi karena Tuhan mampu. Mujizat kesembuhan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Oh Tuhan, selamanya Engkau mampu. Yes Lord. Kau satu-satunya ya Tuhan, sumber kami. Satu-satunya yang mampu ya Tuhan, menguatkan setiap kami ya Tuhan.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari yang percaya sama-sama katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya hanya Kau Tuhan, satunya yang percaya. Kau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dengan imanmu sekali lagi nyanyikan Kau satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Malam hari ini seperti biasanya di Worship and Words ini kita mau ambil momen untuk berdoa buat Anda yang punya kebutuhan doa. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, yang ingin didoakan, Anda bisa tulis itu di kolom chat saat ini. Anda yang ingin didoakan atas sakit penyakit, atau mungkin pekerjaan, ekonomi Anda, atau mungkin hal pernikahan dan relationship, atau mungkin juga tentang hal kerohanian dan cinta kita dan perjalanan iman kita dengan Tuhan. Sementara Anda menulis di momen ini, selama Worship and Words ini ada tim doa yang akan terus mendoakan Anda. Kalau mungkin Anda nggak menulis sekarang, Anda bisa tulis juga nanti, tapi saya anjurkan Anda bisa menulis sekarang. Di momen ini kita akan terus mendoakan. Tapi di momen ini dalam 1 jam ini akan ada tim doa yang terus mendoakan setiap permohonan doa kita. Dan kita mau percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam setiap momen kita menikmati keintiman dengan Dia. Dan dimanapun kita berada, sementara Anda menulis siapapun Anda, nama Anda, kebutuhan Anda, boleh saya berdoa buat Anda semua di momen ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan secara khusus bagi yang ingin didoakan untuk kesembuhan saat ini Tuhan. Kami berdoa Engkau sumber kesembuhan kami.
Engkau Tuhan yang sama, Yesus yang sama, yang membuat orang buta melihat, membuat orang lumpuh berjalan. Engkau Yesus yang sama hari ini yang bisa memberikan kesembuhan seturut dengan kehendak sempurnamu ya Tuhan. Tuhan kami berdoa saat ini Tuhan di momen ini. Bagi mereka yang bergumul dengan keuangan dan pekerjaan mereka ya Bapa. Engkau Tuhan yang sama yang bisa membelah laut ya Tuhan. Engkau Tuhan yang sama yang bisa meruntuhkan tembok yang besar itu. Dan kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang sama yang bisa mengerjakan terobosan ekonomi dan keuangan bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan ekonomi kami ke dalam kehendak Tuhan yang terbaik ya Bapak. Kami juga berdoa bagi yang berdoa untuk relationship dan pernikahan mereka. Tuhan yang mungkin pernikahannya sedang mengalami goncangan hari-hari ini. Tuhan ingatkan mereka bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Cinta-Mu ada merangkul mereka ya Tuhan. Biar di hati mereka mengalir kasih yang tanpa syarat itu. Berkaca dari Yesus sendiri yang udah mengasihi kami tanpa syarat. Kami berdoa biar itu mengalir di hati setiap pria dan wanita. Mereka yang sedang membutuhkan pemulihan ini ya Tuhan. Biar kasih tanpa syarat itu boleh ada di hati mereka mengalir. Dan kami percaya Tuhan pemulihan bisa Engkau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang berdoa untuk relationship, singleness mungkin sedang mencari dan berdoa untuk pasangan. Tuhan berikan hikmat-Mu, berikan tuntunan-Mu, berikan sense of direction and value dalam hidup mereka. Sehingga sementara mereka ambil keputusan, mereka mengambil pilihan, biar itu semua boleh based on your truth, dalam kebenaran Tuhan. Dan itu boleh memberikan mereka terang menghadapi relationship yang harus mereka jalani di depan ya Tuhan. Kami berdoa mereka yang membutuhkan Tuhan hati yang terus menyala untuk Tuhan, yang merindukan revival terjadi dalam diri mereka dan dalam gereja dan pelayanan dan kehidupan orang di sekitar mereka. Tuhan kami berdoa biar api-Mu terus menyala-nyala ya Tuhan. Biar cinta mula-mula itu terus membara di dalam hati setiap kami. Biar semangat mula-mula itu ada terus menyala-nyala di dalam hati setiap kami. Biar kami bukan hanya menjadi orang yang makin egois, tapi kami boleh menjadi orang yang makin cinta Tuhan, makin cinta sesama, dan boleh berdampak dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat momen ini. Kami percaya Tuhan dalam kesepakatan ini Engkau mendengar doa kami. Engkau turut bekerja, Engkau mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya. Thank you Tuhan, biar apa yang akan kami bahas malam hari ini itu boleh membangun kehidupan kami, boleh terus menguatkan perjalanan iman kami dalam perjalanan ini ya Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengerti apa kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Thank you Tuhan buat momen malam hari ini, thank you buat semua yang udah melayani hari ini. Engkau memberkati kami, membangun kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati, lebih lagi bersama kita berkata amin, 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 amin. Well, Bapak Ibu Saudara sekalian, welcome to Worship and Words bersama dengan Alpha Omega Church. Dan hari ini, what a privilege kalau kita bisa melakukan ini bersama-sama dengan keluarga Alpha Omega Church yang ada di Jakarta. Ya, malam hari ini saya ingin mengajak kita melihat sebuah pembahasan, pertanyaan yang menarik. Apa sih kehendak Tuhan? Anda pernah bertanya pertanyaan itu enggak? Apa sih kehendak Tuhan? Kalau Anda baru di dalam kekristenan atau dalam gereja, mungkin Anda juga bertanya, iya ya, apa sih kehendak Tuhan itu? Kalau kita harus menjelaskan apa kehendak Tuhan, bagaimana menjawabnya? Anda yang lama di gereja mungkin Anda sering dengar gitu ya, oh kehendak Tuhan, seizin Tuhan ya. Apa sih kehendak Tuhan? Mari kita lihat bersama-sama tentang memahami kehendak Tuhan. Ketika kita mendengar tentang kehendak Tuhan, ini yang seringkali beberapa respon ya yang kita lihat. Sebagian orang ya percaya dan pasrah, which is okay juga. Sebagian orang seringkali, mohon maaf ya, menyalahgunakan kata-kata ini, kehendak Tuhan. Dikit-dikit kehendak Tuhan gitu kan. Mau nembak cowok katanya gini, kehendak Tuhan kamu jadi jodohku gitu. Padahal belum tentu bilang gitu sama yang lain kan. Nah, sebagian menyalahgunakan kehendak Tuhan, dikit-dikit kehendak Tuhan, dikit-dikit kata Tuhan, kehendak Tuhan, sampai sebagian orang nih mohon maaf ya, ini yang salah sih.
Sebagian orang mendukunkan pendeta, pendeta dianggap dukun. Karena dianggap yang paling ngerti tentang apa? Kehendak Tuhan. Nah, tentang kehendak Tuhan, sebagian orang juga mempertanyakan kehendak Tuhan. Kalau ada yang buruk, kita tanya, apakah ini kehendak Tuhan? Kalau aja kejadian buruk, kita tanya, apakah Tuhan izinkan? Ya, sebagian kita juga dalam pekerjaan, dalam karir, dalam relationship, kita juga nggak jarang tanya Tuhan, apakah ini kehendak-Mu yang terbaik? So, bagaimana sih kita memahami kehendak Tuhan dan seperti apa saja kehendak Tuhan itu? Ya, di dalam Alkitab sendiri di Perjanjian Baru ada dua kata yang dipakai tentang will of God ini. Di dalam bahasa Yunani, karena Perjanjian Baru ditulis aslinya dalam bahasa Yunani, ada dua kata gini, boule and telema. Boule and telema ini punya nuansa, punya pemaknaan yang bicara tentang rencana Tuhan, yang bicara tentang kebajikan Tuhan, yang bicara tentang perintah Tuhan, dan nuansanya seputar tentang ini, kehendak Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama, Alkitab ajak kita memahami kehendak Tuhan ini seperti apa. Yang pertama nih ya, kalau kita mau belajar nih ya, kehendak Tuhan yang mutlak atau dekrit. Ya, kehendak Tuhan yang mutlak atau dekrit. Anda yang nonton online boleh kita tulis ini sama-sama, kehendak Tuhan yang mutlak atau dekrit. Nah, kalau dekrit itu ya dalam pemerintahan nih, saya kasih contoh ya, dalam pemerintahan itu perintah yang dikeluarkan oleh misalnya kepala negara, presiden, ataupun dikeluarkan oleh orang-orang dalam pemerintahan dengan kekuatan hukum. Makanya ada yang namanya dekrit presiden gitu kan. Jadi sebuah kehendak atau perintah yang mutlak dan itu pun di backup oleh kuasa hukum. Nah, kehendak Tuhan yang mutlak ini, yang dekrit ini sering disebut dalam dunia gerejanya adalah gini, kedaulatan Tuhan. Dimana gini artinya, Tuhan pasti bisa lakukan, Tuhan akan lakukan, dan Tuhan akan datangkan apapun yang Dia kehendaki dengan perintahnya. Gak bisa ada yang nolak, gak bisa ada yang halangin, gak bisa ada yang lawan. Karena apa? Mutlak, berdaulat, dan dekrit. Nih saya kasih contoh di dalam Alkitab kita nih ya, di dalam Alkitab kita waktu penciptaan alam semesta nih. Dalam penciptaan alam semesta Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga, di situ dibilang gini, Tuhan berkata kan, jadi ini sebuah dekrit, hal yang berdaulat, jadilah terang. Kehendaknya yang berdaulat terjadi, terang muncul, dan gak mungkin terangnya gak muncul. Nggak mungkin terangnya nolak gitu. Karena ini sesuatu yang mutlak gitu. Nah di dalam proses penciptaan ini banyak sekali kita lihat contoh tentang kehendak Tuhan yang dekrit ini, yang mutlak ini, yang berdaulat ini. Ya, sebagian orang menyebutnya gini, the sovereignty will of God. Waktu dia berkata gini, jadilah cakrawala, it happens. Cakrawalanya nggak bisa nolak, nggak ada yang bisa menghalangin, and it happens, terjadi gitu. Nah, tentang kehendak Tuhan yang mutlak ini, Anda nggak perlu doa, Tuhan udah pasti lakuin kok. Atau Anda mau puasain menghalanginya juga nggak akan bisa. Ini saya kasih contoh lain lagi nih. Galatia pasal 4 ayat yang keempat sampai yang kelima. Setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya. Nah ini juga merupakan satu kehendak Tuhan yang berdaulat. Apapun yang terjadi, perhatikan yang gini. Bapak tetap akan kirim Yesus. Yang setuju dengan saya boleh ketik amin. Ya, amin, amin dimanapun kita berada. Apapun yang terjadi, Bapak tetap akan kirim Yesus. Anda mau gak setuju, Anda mau doain, Anda mau puasain, gak bisa batalin. Karena apa? Bapak tetap akan kirim Yesus ke dunia. Ini saya kasih contoh satu lagi nih ya, kehendak Tuhan yang berdaulat, yang mutlak, yang dekrit. Sovereignty will of God. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Nah di sini tuh digambarkan tentang ini loh, penghakiman yang akan datang. Kehidupan kita semua akan dihakimi. Dan ketika ini jadi kehendak Tuhan dan ini sesuatu hal yang mutlak, yang berdaulat, ini benar-benar akan terjadi loh. Semua manusia akan dihakimin. This is the sovereignty will of God. Apapun yang terjadi
dia tetap akan menghakimin kita. Yang percaya, yang taat akan dihakimi, terima pahalanya. Yang gak percaya, yang gak taat akan dihakimin. Dan juga akan terima konsekuensinya. Nah, berbicara tentang kehendak Tuhan yang mutlak ini, perhatikan ini. Gak bergantung pada iman kita. Dia akan melakukannya dan apapun itu akan terjadi. Anything he will do, dan apapun yang dia inginkan ini, kehendak ini, dia akan wujudkan seturut dengan kehendaknya. Jadi ini yang pertama, kehendak Tuhan yang mutlak. Ya, paham ya? Kehendak Tuhan yang mutlak, yang dekret. Nah yang kedua, ini yang disebut gini, kehendak Tuhan yang mandatori. Jadi kita kalau di dunia gereja gitu ya, kalau nggak paham sedikit-sedikit kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Nah kita pahami dulu apa sih kehendak Tuhan. Ya, yang kedua kehendak Tuhan yang mandatori, dalam bahasa teologianya ada yang menggunakan kata-kata ini, the moral will of God. Ada yang pakai kata-kata ini preceptive will of God. Tapi kalau saya nyebutnya gini aja, simple, kehendak Tuhan yang mandatori. Apa sih maksudnya? Kehendak Tuhan ini dia nyatakan melalui perintahnya. Kalau Anda pembaca Alkitab lama, Anda tahu ada perintah gini. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini barang milik orang lain, jangan ada padamu Allah lain. Nah bedanya sama kehendak Tuhan yang mutlak yang pertama tadi, perhatikan gini ya. Kalau yang pertama tadi, apapun yang Tuhan mau, yang dia bilang, yang dia perintahkan, gak ada yang bisa nolak, gak ada yang bisa ngalangin, pasti terjadi. Nah yang kedua yang mandatori ini, manusia dikasih kebebasan memilih gitu. Makanya gini, waktu dibilang gini, jangan membunuh. Ada gak manusia yang membunuh? Ada. Jangan mencuri. Ada gak manusia yang mencuri? Ada. Jangan mengingini barang sesamamu. Ada gak manusia yang nginginin istri orang lain, suami orang lain? Ada. Ini ada gitu. Nah perhatikan gini, makanya hati-hati jangan salah gini. Jangan salah gini, oh kehendak Tuhan yang mandatori ini terpisah dengan kehendak Tuhan yang mutlak ini ya gitu. Enggak, keinginan, kerinduan, kehendak Tuhan itu sama. Nah bahwa ada hal-hal yang bisa manusia tolak bukan berarti ya, perhatikan bukan berarti kehendak Tuhannya berubah, tidak. Saya kasih contoh nih ya. Hanya karena ada manusia membunuh, bukan berarti Tuhannya jahat dan ingin membunuh, tidak. Tapi korban keluarga pembunuhan akan tanya gini, kenapa kok Tuhan jahat dan Tuhan izinkan, misalnya gitu. Well, jangan salah, kehendak Tuhannya tetap, jangan membunuh. Artinya dia apa? Enggak kepingin manusia membunuh sesamanya, enggak kepingin. Tapi manusia yang apa? Yang seringkali melanggar kehendak Tuhan. Nah saya kasih contoh lagi ya. Bahwa ada hal-hal yang bisa manusia tolak. Sekali lagi bukan berarti kehendak Tuhan berubah. Salah itu. Bukan gitu. Ini saya kasih contoh ya. Hanya karena ada manusia yang mencuri. Bukan berarti Tuhan jahat dan ingin merusak kita, enggak. Contoh kan korban pencurian pasti tanya gini, kenapa kok Tuhan izinkan ini terjadi? Apakah ini kehendak Tuhan? Ya enggak, Tuhan udah jelas bilang jangan mencuri. Itu bukan kehendak Tuhan, itu kehendak pencurinya gitu. Jadi bisa ngikutin ya tentang kehendak Tuhan yang mandatori ini. Nah Tuhan tuh sudah jelasin kehendaknya dan keinginannya. Sehingga bukan satu pertanyaan lagi, misalnya gini ya. Misalnya nih ada kasus. Kadang orang tanya gini, boleh gak aku bohong? Atau kita kepingin berbohong terus kita doa dulu tanya, Tuhan boleh gak kali ini aku bohong? Ini bohongnya untuk kebaikan loh Tuhan. Ini kebohongan yang putih Tuhan, ini kebohongan yang suci. Tuhan udah kasih perintah kehendak mandatorinya. Bisa ngikutin gak? Gak perlu tanya lagi. Atau gini, Tuhan boleh gak aku membunuh? Ini kali ini membunuh demi kebaikan deh Tuhan gitu. Well, jelas Tuhan udah bilang ini loh kehendakku. Well, sekali lagi kembali ke kitanya gitu. Manusianya yang seringkali melangkai kehendak Tuhan. Itu yang kedua ya, kehendak Tuhan yang mandatori. Ya. Nah yang ketiga kita lihat gini. Permissive will of God. Mungkin dalam bahasa Indonesianya gini, kehendak Tuhan yang gak mutlak.
Tapi hati-hati menjelaskan ini dengan pemahaman kita masing-masing. Maksudnya gimana sih permissive will of God ini? Jadi kalau yang pertama kehendak Tuhan yang mutlak, decree, sovereignty will of God. Yang kedua kehendak Tuhan yang mandatori gitu. Yang ketiga permissive will of God, kehendak Tuhan yang gak mutlak. Maksudnya gimana? Ini saya kasih contoh. Ini contoh ya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, Paulus tuh menulis gini kepada orang Efesus. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, berarti kan ia berkehendak, ia berkeinginan. Supaya apa? Kita hidup di dalamnya. Nah ini pertanyaan saya. Kalau kita nggak mau hidup di dalamnya bisa nggak? Banyak manusia yang gitu, bener nggak? Apa kita langsung mati? Apa kita langsung disambar geledek? Apa kita langsung dihukum dari sorga? Tahu-tahu kepala kita terbelah dua? Enggak juga kan? Nah ia mau loh, ia ingin, ia berkehendak kita hidup di dalamnya. Tapi waktu kita nolak, apakah kita langsung disambar mati sama Tuhan? Enggak juga. Ini loh pemahaman tentang permissive will of God. Nah ini contoh lagi, Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekarang pertanyaannya nih ya, siap ya. Bisa nggak manusia nggak mengasihi? Ya bisa. Banyak kok manusia yang memang memilih nggak mengasihi Tuhan. Nah Tuhannya rindu nggak? Ya, Dia berencana, Dia berkehendak memanggil kita semua dalam rencana anugerahnya. Kalau kita nggak mau, kalau manusia nggak mau, banyak kan manusia yang nggak mau. Apakah langsung dibunuh sama Tuhan? Enggak juga. Nih saya kasih contoh lagi di Alkitab nih. Yunus ya. Tuhan panggil dia. Ini kehendak Tuhan. Yunus, kamu pergi ya. Kadang gini ya, tentang kehendak Tuhan itu seringkali manusia itu semau-maunya kita sendiri. Tuhan punya mau, tapi kita ini mau-maunya kita sendiri. Tuhan punya kehendak, tapi seringkali kita lebih milih kehendak kita sendiri. Wah nggak cocok aku mah kehendak Tuhan yang ini. Ya udahlah ini aku nggak lakuin lah. Makanya kan masuk dalam kategori permissive will of God gitu kan. Wah aku nggak cocok ini sama firman yang ini, aku nggak ambil deh misalnya gitu. Kan banyak kita yang gitu. Waduh perintah ini kehendak Tuhan yang ini rasanya kok berat ya. Ini sama dengan Yunus. Yunus juga gitu, di Yunus 1 ayat 1 sampai 3 Tuhan tuh perintahkan dia. Kamu pergi ke kota ini. Tapi Yunusnya milih enggak. Wah nggak cocok. Aku gak seneng di kota itu. Mungkin makanannya gak enak, kulinernya kurang banyak. Yang nge-host mungkin kurang ramah. Hotelnya gak ada yang bintang 5 mungkin. Itu mungkin pikirannya Yunus kayak gitu ya. Tapi gak, ini kan istilahnya ilustrasi aja. Nah sebenarnya kehendak Tuhan itu bukan pilihan. Kehendak Tuhan itu sebenarnya bukan pilihan. Itu sesuatu yang harus kita ikutin. Yang harus kita jalanin. Nah hati-hatinya dengan permissive will of God ini, kita manusia ini, pemahaman kita ini seringkali kan gini, pendek banget. Kita nggak memahami Tuhan sepenuhnya. Makanya dengan permissive will of God ini, kadang kita seringkali gini, mentranslate itu dalam konteks pemikiran kita. Misalnya gini ya, kalau nggak mutlak, berarti Tuhan izinin dong gitu. Kan nggak mutlak, berarti sama Tuhan dibolehin dong gitu. Itu kan maunya kita padahal enggak kehendaknya. Misalnya kembali ke Efesus ya. Kehendak Tuhan ialah kita hidup di dalam rencananya. Benar enggak? Nah karena kita enggak mau bukan berarti Tuhan ngizinin. Hanya karena Tuhan enggak langsung hukum kita, enggak langsung bunuh kita waktu kita enggak taat. Bukan berarti apa? Ya dia kan ngizinin kita untuk enggak taat. Enggak juga. Nah karena apa? Sekali lagi karena kita mikirnya gitu. Kalau enggak mutlak berarti Tuhan izinin dong. Kalau nggak mutlak ya he's allowing lah gitu. Atau kalau nggak karena nggak mutlak berarti dia setujuin dong gitu. Nah hati-hati dengan pemikiran ini karena bahayanya adalah gini. Akhirnya ya. Kita mikirnya gini, wah Tuhan tuh impotent. Tuhan nggak punya kuasa. Atau kita bahayanya kita bisa mikir gini, kita lebih berkuasa dari Tuhan.
Makanya Tuhan kan gak bisa ngelarang aku gitu kan untuk ngelakuin ini gitu. Tuhan gak bisa cegah aku tuh buktinya gitu. Padahal ini masuk dalam kategori permissive will of God gitu. Dan manusia kadang bisa bahayanya ya memandang Tuhan sebagai gini. Dia gak berdaya kok untuk mencegah aku. Dia gak berdaya kok untuk melakukan ini. Bukan dia gak berdaya. Hanya karena diam atau dia gak langsung merespon dengan hukuman. Bukan berarti dia nggak berdaya. Bisa ngikutin ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi itu yang ketiga. Jadi yang pertama kehendak Tuhan yang mutlak. Yang kedua kehendak Tuhan yang mandatory. Yang ketiga kehendak Tuhan yang nggak mutlak alias permissive will of God. Nah yang keempat, ini perlu kita pahami juga adalah gini. Kehendak Tuhan aktif dan pasif. Maksudnya gimana sih kehendak Tuhan aktif dan pasif ini? Saya kasih contoh ya dari Alkitab. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20 dia bilang gini, ini Yusuf yang cerita. Setelah dia dijahatin kakak-kakaknya, dia jadi korban dari kejahatan kakak-kakaknya. Di ayat yang ke-20 Yusuf bilang gini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah artinya apa nih? Artinya gini, kehendak baik Tuhan itu bisa memakai, bisa menunggangi kehendak jahat saudara-saudara Yusuf. Saya ulangi lagi ya. Kehendak baik Tuhan yang Tuhan selalu baik, kehendaknya selalu baik. Itu bisa memakai atau bisa menunggangi kehendak jahat saudara-saudara Yusuf. Nah bukan berarti gini, mohon maaf ya. Nah ini kan banyak orang gini, kalau kamu gak baik kamu gak bisa dipakai Tuhan. Terus kalau jahat dipakai Tuhan berarti itu dibaikkan. Bingung mungkin ya. Nih saya ulangi lah. Ada banyak pemikiran gini kan. Kalau kamu gak baik kamu gak bisa dipakai Tuhan. Nah kalau ada hal jahat yang dipakai Tuhan. Apakah berarti yang jahat itu harus kita anggap baik? Hanya karena Tuhan bisa pakai kejahatan kakak-kakak Yusuf untuk mendatangkan kebaikan. Apakah berarti kejahatan kakak-kakak Yusuf itu dianggap baik? Loh kalau gak baik mana bisa dipakai oleh Tuhan gitu. Intinya bukan gitu. Jahat ya jahat, nggak usah dibaik-baikkan gitu. Ya, intinya adalah gini, intinya adalah ini loh, justru menunjukkan kepada kita kekuatan Tuhan, kedaulatan Tuhan, kehendak baik Tuhan yang di atas segala-galanya. Walaupun manusia punya kehendak yang buruk. Dan itu mungkin terjadi, Tuhan bisa pakai itu, tunggangi itu untuk mendatangkan kehendak baiknya terjadi dalam kehidupan kita. Nah aktif pasif ini bukan berarti Tuhan pasif ya. Enggak. Your God is always active. Kadang hanya karena kita merasa kok Tuhan enggak aktif sih. Hanya karena kita merasa kok Tuhan diem aja sih. Waktu kita merasa Tuhan diem aja sebenarnya dia aktif. Dia sedang aktif apa? Dia aktif gak bertindak langsung. Itu aja. But he's still active. Karena bagi dia adalah gini. Kehendak baik itu tetap akan dia lakukan dan harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah dari sini baru kita tahu. Sebenarnya Tuhan tuh gak jahat. Manusianya yang perlu bertobat. Kalau kita datang dari keluarga yang kacau. Kenapa ya keluargaku kacau? Ya orang tua kita yang harus bertobat. Bukan Tuhannya yang jahat. Dan kita menghidupi apa konsekuensi pilihan orang tua kita. Tapi jangan khawatir, Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya. Itu aja. Bisa ngikutin ya tentang kehendak Tuhan ini. Nah Agustin nih Bapak gereja, dia pernah mengajak kita merenungkan gini. Kehendak Tuhan itu pokoknya yang terbaik lah dalam hidup kita. Karena gini, ada anak yang baik ya, ini saya kasih contoh ya. Ada anak yang baik, mengharapkan bapaknya yang sakit keras ini untuk hidup. Tuhan, tolong Tuhan papaku supaya sembuh. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Tuhan berkehendak apa? Bapaknya pulang ke surga gitu. Tapi ini tetap yang terbaik. Karena Tuhan sedang ingin mendatangkan kebaikan juga bagi keluarga ini. Tapi juga ada juga gini anak yang kurang ajar. Anak yang kurang ajar ini. Bapaknya baik-baik diinginkan mati. Ada enggak? Kapan papaku mati gitu? Kapan dapat warisan gitu kan? Segera mati deh, segera mati gitu kan. Nah, di saat yang sama Tuhan punya kehendak benar juga. Untuk apa? Waktunya orang ini pulang juga gitu. Nah, apakah berarti Tuhan menjawab doa anak yang jahat ini?
Ya enggak juga. Karena apa? Ya kehendak Tuhan, memang bapaknya mau pulang, bukan doa anaknya yang jahat yang didengar Tuhan. Bisa ngikutin enggak? Nah, karena sekali lagi kehendak Tuhan itu enggak, istilahnya gini, kehendak jahat enggak akan bisa mengintervensi kehendak Tuhan yang baik kok. Malah Tuhan bisa pakai kehendak jahat manusia dengan kehendak baiknya dia tunggangin untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya. So 4 kehendak Tuhan ya, siap ya, kehendak Tuhan yang mutlak, yang mandatori, yang permissive will of God yang gak mutlak, dan kehendak Tuhan aktif dan pasif. Fahami ini, supaya kita gak gampang salah. Nah gimana sih aku bisa tahu kehendak Tuhan yang paling gampang? Paling gampang ya, baca firman. Baca firman. Bukan cuma dengar orang, nanti pendeta dianggap dukun. Karena apa? Dianggap ini yang paling ngerti kehendak Tuhan. Wah hanya karena dia ada karisma, dia wah ini kakak rohani nih. Kehendak Tuhan bilang apa kak buat aku gitu. Kehendak Tuhan bilang kamu jodohku gitu. Iya bla bla bla. Ngawur itu. Baca firman. Oh kehendak Tuhan katanya, waduh kamu disuruh kasih nih semua warisanmu ke aku gitu. Itu perampok namanya. Pakai nama pendeta gitu. Nah ayolah ngerti kehendak Tuhan yang benar paling gampang lihat di mana? Di Alkitab. Kembalikan kepada firman. Semua harus diukur dengan firman Tuhan. Makanya baca firman. Nah tapi kesalahan kita orang Kristen, kita males baca kan. Kepinginnya denger. Ya dengerin audio Bible lah gitu loh. Nah fahami ini kehendak Tuhan yang 4 hal ini. Nah terus apa yang harus kita lakukan? Gimana supaya kita sukses dalam kehendak Tuhan? Aplikasinya apa nih? How can we be successful in the will of God? How? Satu aja jawabannya. Ikuti atau taat. Karena kehendak Tuhan bukan option kok. Kehendak Tuhan is the best for you. Nih saya kasih contoh ya, saya kasih ilustrasi. Ilustrasi ini dari C.S. Lewis. C.S. Lewis keren banget. Kita semua ini hidup di dalam kepenuhan sovereignty of God ya. Dalam yang namanya hukum gravitasi. Ada nggak di antara kita yang bisa ngelawan hukum gravitasi? Rata-rata kita ini ngikutin ini loh. Kehendak Tuhan adanya hukum gravitasi. Waktu kita ikutin apa? Enak nggak hidup di dunia ini? Everybody enjoys it. Bener nggak? Jalan-jalan di pantai gitu kan, enjoy, menikmati kepenuhan hidup dalam ini. Hukum gravitasi yang Tuhan berikan. Bisa jalan-jalan di mall, makan bakso, baksonya nggak harus terbang-terbang, bener kan? Makan nasi goreng nggak harus dikumpul-kumpulin dulu di awan-awan baru dimakan. Makan pangsit mie nggak perlu pangsit mie-nya terbang-terbang baru dimakan. We enjoy hukum gravitasi yang Tuhan sediakan. Karena apa? Karena kita taatin aja gravitasi. Kita nikmatin, enjoy semuanya. Nih bayangin ya. Kalau nih saya kasih ilustrasi aja, kita udah mau selesai. Mata kita ini nggak taat hukum gravitasi, gimana coba? Bukan lagi pakai kacamata nih. Kita udah pakai stiker mata nih. Biar matanya nggak melawan gravitasi. Seandainya. Tangan kita ini satu-satunya yang melawan hukum gravitasi. Enjoy nggak? Ini duduk di bawah, ini tangannya lari terus ke atas gitu. Bayangin kalau kaki kita nih yang melawan hukum gravitasi. Satu-satunya yang melawan. Enjoy nggak kita? Kakinya naik terus. Setiap kali mau khotbah harus diikat nih di kursinya gitu. Biar kakinya nggak naik-naik. Bener nggak? It's gonna be funny. Tapi kita nikmati gravitasi, why? Karena kita taatin aja. Kita ikutin aja hukumnya. Bener gak? Same thing with the will of God. Ikuti aja kehendak Tuhan. Taatin aja. Enjoy His will. Dan kita menikmati semua kepenuhan kehendak Tuhan. Yang Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Come on. Dia Bapak yang lebih baik dari Bapak terbaik yang ada di dunia kok. Makanya dia bilang apa? Kalau Bapak baik kasih anak minta roti gak dikasih ular. Aku Bapak yang lebih baik lagi. Dia udah mikirin mati, bangkit, naik ke sorga, kasih kepenuhan Roh Kudus buat kita. Perfect gift, anugerah terbaik yang uang gak pernah bisa beli bahkan. He's a good father. So enjoy, ikutin, taatin kehendak Tuhan yang terbaik. Dalam area keuangan, dalam area relationship, dalam area values kehidupan, dalam area karakter. Ikuti aja, enjoy aja kehendak Tuhan yang terbaik. Saya berdoa ini boleh
memberikan wawasan pengertian yang tepat kepada kita. Apa sih kehendak Tuhan? Kita berdoa supaya kita semua dari worship and words ini faham apa kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Boleh kita berdoa bersama-sama? Tuhan, thank you buat malam hari ini. Thank you kami boleh menikmati lagu-lagu yang dinyanyikan. Thank you kami udah boleh saling mendoakan. Kami percaya Engkau turut bekerja, Engkau campur tangan, Engkau menjawab doa. Dan thank you juga buat words, firman yang boleh kami pelajarin tentang memahami kehendak Tuhan ini. Supaya kami semakin mengerti, supaya kami semakin dewasa. Dan biarkan kami semua, yang lama yang baru, Kristen bukan Kristen sekalipun, kami boleh ikut dan taat dalam hukum kehendak Tuhan yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kami. Biarkan mulai detik ini kami mau berkata, Tuhan, aku mau hidup dalam kehendak-Mu. Aku ikut kehendak-Mu. Aku taat kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami yang terbaik, karena Engkau berdaulat dan Engkau merancangkan yang baik buat kami. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, amin, amin. God bless us, sampai jumpa minggu depan.